doang. Jadi emang kita harus proporsional, itu bukan berarti harus dibagi rata dan adil gitu kan. Tapi kita harus lihat kerjaannya juga gitu. Jadi kalau di Kangen Band itu perihal yang lagi rame soal royalti kemarin, mungkin studi kan banyak lagu-lagunya dinyanyikan oleh banyak penyanyi gitu kan. Mungkin ada pengalaman serupa kah seperti teman-teman komposer yang lain, atau seperti apa Mas sejauh ini untuk royaltinya? nah ya si royalti itu waktu dulu itu kurang tertib ya. Jadi ini buat ini kan performing right ya. Iya, performing right. Jadi waktu itu memang apa namanya? Karena undang-undangnya juga baru dibuat di tahun-tahun ini kan ya, tahun 2023 kemarin kan, yang tentang pembagian royalti pencipta yang dibawakan di panggung. Yang menurut saya itu wajar sih kalau penciptanya minta bagian dari haknya gitu kan, karena kan mereka bawain lagu yang kita ciptain, dan nyiptain lagu itu juga kan nggak mudah gitu, proses berpikir dan segala macam. Tiba-tiba dia bawain lagunya terus tanpa ada bayaran gitu kan, si penciptanya kan kasihan juga gitu. Dan sekarang udah mulai tertib ya, jadi setiap penyanyi itu sekarang udah bayar ke penciptanya gitu. Itu selama juga nih Mas Dodi, band-band yang menciptakan lagunya melarang nih mantan bandnya membawakan pencipta lagu, melarang mantan bandnya bawain lagu yang diciptakan gitu. Nah untuk Kangen Band sendiri ini apa maksudnya, ada permasalahan kayak gitu nggak sih, atau mungkin masalah royalti juga mungkin ada keterbukaan kah seperti apa gitu di Kangen Band? Ya. Kalau saya sih nggak ngelarang, cuman Andika itu sering ngumpet-ngumpet aja, kadang dia manggung bawain lagu saya gitu, cuman dia nggak bilang. Tapi kan sosmed zaman sekarang kan nggak bisa dibohongin, ada yang upload kan. Jadi ya gimana ya, jadi kayak jangan kucing-kucingan gitu loh. Tapi buat pencipta yang ngelarang itu pasti dia itu punya alasan kenapa dia melarang orang bawain lagunya itu. Mungkin ya kalau menurut saya, mungkin dia udah dapat uangnya dari manggung ke panggung, tapi penciptanya nggak dapat, itu mungkin. Karena kan banyak yang kayak gitu, sementara mereka nyanyi di sana, nyanyi di sini, dibayar dengan puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu kan. Sementara penciptanya itu nggak kebagian apa-apa, itu banyak. Makanya mereka sampai melarang untuk orang yang bawain ciptaannya. Sebaiknya sih kalau kata saya sih, yang lebih baik itu ya kita di share aja sama pencipta lagunya, gitu. Share misalnya berapa persen. Jadi di Kangen Band sendiri untuk royalti sendiri itu ada pembagian sih, kayak Mas Dodi sama Andika yang lebih besar gitu, atau mungkin sebuah dibagi rata atau seperti apa sih Mas? Ya kalau di Kangen Band sih kita udah atur karena kan setiap player itu punya porsi yang berbeda-beda ya. Maksudnya ini pikir ini doang. Jadi emang kita harus proporsional, itu bukan berarti harus dibagi rata dan adil gitu kan. Tapi kita harus lihat kerjaannya juga gitu. Jadi kalau di Kangen Band itu 60% itu di 60% itu bagian 30-30 aku sama Andika, 40% itu anak-anak. Tapi sering ada keributan nggak sih setiap royalti turun bagiannya? Enggak, karena kan kalau kan sesuai kontrak juga ya. Karena ada kontrak dari label juga. Kalau royalti itu kan digital kan, kalau royalti digital itu kan ada dari labelnya itu biasanya kan pencipta sama band itu beda kan. Misalnya katakanlah pencipta lagu 10%, bandnya misalnya 15%. Ntar 15% itu dibagi tuh buat si band rame-rame. Nah 10% nggak dari 15% itu, tapi dari yang 100%, 10%-nya buat pencipta lagu. Terima kasih Mas Dodi. Teman-teman terima kasih ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.